Dalam video ini saya akan jawab salah satu pertanyaan yang masuk ke channel saya di komen ya dari salah satu subscribers. Terima kasih untuk pertanyaannya. So, pertanyaannya adalah, ini benang merah ya dari beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana coach supaya bisnis saya tambah rame? Bagaimana supaya usaha saya tambah rame? Bagaimana supaya produk saya tambah dikenal? Nah, di sini saya akan bagikan 10 ide ya, semoga bisa bantu Anda dan bisa menjawab pertanyaan Anda. Oke, yang pertama adalah bagi brosur atau e-brosur. Jadi Anda harus rajin-rajin bagi brosur atau e-brosur, tergantung konteks bisnis Anda. Kalau Anda masih di offline, ternyata banyak target customer Anda yang memang di offline masih bagus, Anda bisa bagi brosur ya. Seperti contoh, ada salah satu klien saya yang dia supply gas. Nah, gasnya itu kan disuplai dari pusat ya. Nah, maka supaya orang-orang tahu di sekitarnya, di perumahan, di rumah makan, restoran dan sebagainya, mereka masih bagi brosur. Dan bagi brosur secara konsisten, secara tiap hari gitu ya, dan setiap datang ke rumah makan tersebut bagi brosur, bagi kartu nama, bahkan ada stiker yang bisa ditempel di kulkas. Nah, itu dengan demikian orang lebih banyak tahu tentang bisnis Anda. Bahkan e-brosur dari jelas dari WhatsApp group bisa ya, atau mungkin e-brosur Anda bagikan di sosial media, tapi secara rutin, secara konsisten Anda bagikan brosur dan e-brosur ya. Saya rasa itu masih bisa efektif, oke? Tapi harus dengan konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sampel. Ya, salah satu klien saya, dia pabrik bikin ballpen ya. Bikin ballpen itu dia bikin customized ballpen, dan ballpennya dia masuk ke pabrik-pabrik, ke kantor-kantor, instansi, perusahaan-perusahaan begitu kan. Nah, setiap ketemu dengan calon klien atau calon prospek, dia bawa sampel 3-4 ballpen dengan warna yang berbeda, dengan ada desain yang berbeda, dan juga ya ukuran dan sebagainya yang berbeda. Lalu dia bilang, "Pak, ini silahkan saya buat ini, ada 5 sampel, ada ukuran ini, bentuknya seperti ini, desainnya seperti ini, dan warnanya begini. Nih lihat Pak, silahkan dicoba. Ini ada beberapa sampel, silahkan ini buat Bapak, gratis." Jadi dia bagi sampel. Saya juga lakukan, yang saya lakukan adalah saya bagi e-book, dan juga saya bagi semacam e-learning juga ya di YouTube, di TikTok, dan juga saya kadang-kadang juga saya dulu waktu sebelum gencar di sosial media, saya bagikan beberapa buku tipis ya, buku tipis yang saya bagikan di kalau saya ketemu dengan prospek, bukan hanya kartu nama tapi juga buku tipis ya. Oke, itu bagi sampel. Yang ketiga, berbagi tips, konten, edukasi. Misalnya Anda bagikan beberapa tips di sosial media, di TikTok atau di Instagram, di Facebook, di YouTube ya kan. Anda bisa berbagi konten. Karena zaman sekarang semuanya serba konten. Jadi apapun produk Anda, apapun servis Anda harus dibagikan dengan konten yang secara konsisten dan secara rutin. Ada salah satu klien saya, dia di salon, dia bagi terus ya. Pada saat di salon bagaimana tips rambut supaya rambutnya nggak kering, bagaimana supaya rambutnya nggak cepat rontok, gimana. Dia bagikan tipsnya, edukasinya seperti apa. Klien saya juga yang dokter gigi, dia bagikan bagaimana giginya tidak cepat kropos ya kan, supaya giginya semakin kuat, bagaimana makanan-makanan yang keras, bagaimana cara mengunyahnya, bagaimana cara menggosok gigi yang tepat. Itu semua dibagikan di dalam konten edukasi. Jadi berbagi tips edukasi ya di semua, menurut saya semua sosial media platform. Yang ketiga. Yang keempat, berbagi keuntungan atau margin. Bisa dengan sistem affiliate, atau dengan sistem dropship, atau dengan sistem reseller. Nah, dengan demikian Anda bisa, banyak orang yang mau jual produk Anda. Kenapa? Karena Anda bagi keuntungan, bagi margin ya. Ada beberapa klien saya juga ya di kosmetik, di skincare, mereka berbagi margin, berbagi keuntungan dengan para affiliate-nya, dengan para dropship-nya, dengan para resellernya, sehingga semakin banyak orang yang menjualkan atau membantu, menawarkan, mempromosikan, membuat konten tentang brand tersebut, tentang produk tersebut ya. Yang kelima, membagi waktu ya untuk melakukan planning dan strategi. Nah, biasanya banyak business owner yang terlalu sibuk mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C ya, kesibukan ini, kesibukan itu ya, pokoknya semuanya serabutan lah. Nah, Anda harus memprioritaskan waktu, bagi waktu Anda ya. Kalau boleh saya kasih saran kepada Anda adalah caranya adalah simple. Anda bagi begini, mana yang Anda prioritaskan, Anda kasih warna merah. Yang mungkin nggak terlalu prioritas ya, boleh dilakukan atau tidak, mungkin warnanya sedikit agak kuning. Yang sangat tidak harus diprioritaskan banget ya bisa ditunda, warnanya hijau. Jadi prioritas merah, yang sedang-sedang warna kuning, yang nggak terlalu prioritas warna hijau. Nah, fokusnya adalah yang merah dulu.
Nah, pertanyaan, Coach, kalau semua waktunya merah gimana? Nah, berarti Anda harus mulai pikirkan, apakah semua harus Anda lakukan sendiri atau bisa didelegasikan? Bisa jadi mungkin Anda harus prioritas utama, cari orang dulu supaya bisa bantu Anda kurangin kerjaan-kerjaan yang merah semua. Karena kalau semuanya merah, nah itu yang membuat Anda sibuk dan membuat Anda nggak punya waktu. Bahaya. Ya, jangan-jangan nanti kalau Anda ada apa-apa atau Anda amit-amit sakit, bisnis Anda tergantung Anda. Itu bahaya. Jadi itu yang merah adalah mungkin Anda harus delegasi dulu ke mungkin salah satu karyawan Anda atau mungkin Anda harus cari orang yang tepat untuk bantu pekerjaan Anda. Jadi yang kelima, bagi waktu untuk lakukan planning dan untuk lakukan strategi. Yang keenam, bagi tim supaya timnya juga bisa didelegasi dengan baik ya. Baiknya Anda punya satu struktur yang jelas, lalu dalam struktur tersebut Anda bagikan SOP-nya, job desk-nya, ketentuan pekerjaannya, harian, mingguan, bulanan, reporting-nya, Anda bagi tugasnya, bagi pekerjaannya, sehingga semuanya tidak dilakukan oleh Anda sendiri. Bayangkan gini, Coach kan tadi ngomongnya bagaimana supaya bisnis saya bisa rame. Betul, rame itu Anda juga harus punya tim yang bantu Anda untuk menjualkan produk Anda. Contoh, ada satu klien saya, dia penjual batik, by the way ya, dia lakukan sendiri semuanya, ya kan, jualan sendiri, TikTok live lakukan sendiri, timnya ya gitu aja, nggak bisa lakukan seperti yang ownernya lakukan. Nah, harusnya kalau misalnya timnya juga bisa lakukan, kan pada saat ownernya istirahat, ownernya harus kemana, kan dia juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi tetap aja awareness-nya jalan gitu kan. Jadi itu bagi. Ada beberapa tim yang juga dibagi supaya mereka bisa melakukan tugas-tugas dengan benar, ya mereka lakukan promosi, lakukan misalnya di sosial media, masukkan konten yang benar, sehingga awareness tetap jalan pada saat Anda pun melayani customer, sehingga nggak semuanya ke Anda. Yang ketujuh, bagi produk kategori. Nah, maksudnya produk kategori gini, salah satu klien saya di rumah makan, dia tadinya porsinya semuanya satu porsi besar. Nah, karena customer merasa, oh ini kayaknya porsinya kemahalan, saya nggak habis dan segala macam, akhirnya tidak datang ke restoran tersebut. Akhirnya dia buat setengah porsi, bahkan ada yang ukuran sangat kecil gitu kan, ada yang ukuran untuk ya kids size gitu kan, kids meal. Lalu dia bikin personal menu yang nasi tambah sayur, nasi tambah lauk dan sebagainya, dibikin kecil-kecil. Ya kan, minumannya juga dibikin yang lebih ya ada yang bisa di take away, ada yang literan dan sebagainya, dibagi per kategori. Ada juga yang jadi istilahnya dibagi SML ya, small, medium, large, itu dibuat seperti itu sehingga lebih banyak kategori, lebih banyak memungkinkan customer tadinya nggak mau beli jadi beli karena ukurannya kecil. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada custom yang dilakukan, ada sedikit perubahan adjustment yang dilakukan sehingga customer yang tadinya tidak terpikir bisa mau beli ya. Itu bisa dilakukan pembagian produk kategori. Di video saya sebelumnya saya bagikan tentang cheese, bread, and meat ya. Cheese, bread, and meat. Jadi bagikan yang paling murah, yang sedang-sedang, yang paling mahal. Anda bisa bagi seperti itu. Oke. Yang nomor 8, Anda juga bisa bagikan layanan yang lebih baik. Membagikan layanan lebih baik misalnya Anda dengan jasa antar, pick up, atau custom service, ada custom price, ada kemudahan payment, paket harian, paket jam-jaman, ada beberapa sewa ruangan. Itu biasanya harus sewa ruangan kan harusnya per bulan. Ini bisa per minggu, bisa harian, bahkan bisa jam-jaman. Jadi memudahkan orang yang tadinya kalau saya sewa kan mestinya setahun tuh, wah lama, atau mesti 6 bulan, wah lama. Ini bisa kok cuma bulanan, bisa cuma mingguan, bisa cuma jam-jaman gitu kan. Ruangannya besar banget, kita bisa sekat-sekat gitu kan. Cuma 1 juta per bulan juga ada. Ya kan, dan bayarnya bisa bulanan. Nah, itu kan bisa memudahkan customer yang tadinya nggak kepikiran, aduh harus saya keluarkan uang sekian untuk bayar sewa 1 tahunan. Misalnya dia punya office rental gitu ya, terus bayarnya masih setahun kan. Ya buat customer kan cash flow penting ya. Anda sebagai pebisnis juga cash flow penting. Kalau harus dibayarnya 1 tahun, ya customer mikir-mikir, saya udah bayar setahun, saya cari yang bisa bayarnya lebih bulanan, karena cash flow bisa lebih diputar. Nah, itu salah satu adalah membagikan layanan dengan lebih baik lagi. Nomor 9, bagikan pelatihan tentang sales, communication skill, soft skill kepada tim Anda. Karena dengan demikian mereka bisa melakukan communication skill, service excellence dengan baik kepada customer, customernya happy, balik lagi. Bayangkan kalau tim Anda jutek, cara jawabnya kurang enak gitu kan, kurang friendly ya, customer pun males, akhirnya customer meninggalkan bisnis Anda dan pindah ke tempat lain. Jadi dengan Anda membagikan pelatihan, customer service ya kan, mungkin service excellence, selling skill, negotiation skill, cara bagaimana menjawab dan sebagainya, itu membuat tim Anda bisa semakin
melayani dengan lebih baik lagi, sehingga customer puas dan balik lagi. Dan nomor 10, yang paling penting, Anda bisa saja semuanya Anda lakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi saran saya, kalau Anda bisnisnya mau berkembang terus, Anda harus mengandalkan Tuhan. Artinya harus berdoa, bangun komunikasi lebih intim dengan Tuhan. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan di dalam video ini dan beberapa tips tadi, ide tadi bisa membuka Anda, menjawab pertanyaan Anda, dan semoga bisnis Anda tambah ramai. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.